Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuz Baihaqi dari 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan 5 macam software sistem operasi dan macam-macam hardware jaringan dan fungsinya. Sistem operasi jaringan yang pertama adalah Windows. Windows adalah salah satu sistem operasi jaringan yang banyak dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Windows dinilai sangat mudah dalam pengoperasiannya. Windows termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Sistem operasi jaringan yang kedua adalah Linux. Sama halnya dengan Windows, Linux juga termasuk dalam kategori sistem operasi jaringan berbasis grafis. Linux adalah perkembangan dari Unix sekaligus gabungan dari Minix. Sistem jaringan ini diminati karena memiliki ketahanan terhadap malware. Selain itu, Linux juga terbilang stabil dalam kurun waktu yang lama. Umumnya, Linux banyak dipakai pada jaringan besar untuk akses berkas di perusahaan-perusahaan atau lembaga pendidikan. Sistem operasi jaringan yang ketiga adalah Mac. Mac adalah sistem operasi jaringan yang khusus dibuat untuk rangkaian produk dari Apple Computer. Mac sendiri merupakan singkatan dari Macintosh Operating System. Mac juga masuk dalam jajaran sistem operasi jaringan berbasis grafis. Dengan yang keempat adalah Solaris. Sistem operasi ini dikelola oleh Sun Microsystems pada tahun 1992. Solaris adalah sistem operasi yang sifatnya open source. Jadi siapapun dapat mengakses, mengubah kode, memodifikasi, dan menyebarkannya ke siapa saja. Yang kelima adalah FreeBSD. Selain Linux dan Solaris, sistem operasi yang merupakan perkembangan dari Unix adalah FreeBSD. Sistem operasi ini dibuat oleh David Greenman pada tahun 1992. FreeBSD beroperasi di atas Intel X6. Penggunaan sistem operasi ini dikhususkan untuk menyediakan berbagai software. Setelah menjelaskan 5 macam software sistem operasi jaringan, sekarang saya akan menjelaskan fungsi beberapa macam hardware jaringan. Yang pertama adalah server. Fungsi server adalah melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien. Yang kedua adalah workstation. Fungsinya adalah digunakan untuk keperluan pekerjaan seperti penghitungan ilmiah, teknik, dan menghubungkan komputer satu dengan lainnya atau terhubung dengan komputer server. Yang ketiga adalah NIC atau Network Interface Card. NIC adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Yang keempat adalah modem. Fungsi modem adalah untuk berkomunikasi dua arah yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Bisa juga diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Yang kelima adalah kabel. Kabel memiliki fungsi sebagai media transmisi yang berperan untuk mempercepat penyampaian pesan. Setiap kabel memiliki spesialisasi fungsi yang berbeda-beda, pun jenis-jenis kabel beserta fungsinya. Yang pertama, kabel NEM. Jenis kabel ini sering digunakan di rumah dan di gedung, dengan inti kabel yang terdiri dari 1 sampai 4 inti dan dilengkapi dengan lapisan isolasi PVC. Yang kedua, kabel NYY. Jenis kabel ini memiliki inti lembaga berisolasi PVC. Kabel jenis NYY dibuat untuk instalasi tetap yang ditanam di dalam tanah atau kondisi di lingkungan terbuka dengan tambahan perlindungan seperti dak, pipa, PVC, atau pipa besi. Yang ketiga, kabel NIA. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk instalasi di perumahan dan instalasi kabel udara. Konektor.
Fungsi konektor adalah sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Namun, ada juga beberapa konektor yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang keenam adalah hub dan switch. Hub adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 1, physical layer. Perangkat tersebut sebagai penyambung dan konektor dan menguatkan sinyal di kabel UTP. Berfungsi sebagai tempat menambahkan atau mengurangi workstation, menambah jarak network, bisa mendukung interface yang berbeda. Sedangkan switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI layer 2, data link layer, berfungsi sebagai penguat atau repeater untuk menghubungkan kabel-kabel UTP antar komputer dan menghubungkan antar komputer dalam LAN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.